lupa dicatat ya materinya, dan jangan ada yang on mic ketika penyampaian materi dilangsungkan. Tafadhol kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La ilma lana illa ma 'allamtana wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa ali amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap member, admin dan moderator yang saya hormati, beserta segenap teman-teman yang alhamdulillah mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur dalam ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama pada kesempatan kali ini kita dapat kembali hadir di majelis ilmu ya, meskipun secara online. Mudah-mudahan setiap menit, setiap detik dihitung sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa hendaknya senantiasa kita lantunkan dan kita hadiahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ini merupakan bulan yang mulia karena dilahirkan seorang yang paling mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Mudah-mudahan kita yang memuliakan bulan ini dengan hal-hal yang mulia dimuliakan oleh yang maha mulia. Amin ya rabbal kita ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fi darain. Amin. Kita lanjutkan pembahasan kita. Al-haditsu sabi', hadis yang ke-7. Kemarin sudah kita bahas hadis yang ke-6, sekarang lanjut kepada hadis yang ke-7. Hadis ini diriwayatkan oleh An Abi Ruqayyah. Abi Ruqayyah. Kenapa beliau dinamakan Abi Ruqayyah? Karena beliau tidak memiliki anak selain Ruqayyah. Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Nama beliau adalah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang pada tahun ke-9 Hijriah masuk ke dalam Islam. Lalu kemudian sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari ini juga merupakan seorang perawi hadis, tapi hadis yang beliau riwayatkan tidak begitu banyak, hanya 18 hadis. Tapi semua hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau ia sangat populer dan sering kita dengar. Dan sahabat Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari dalam syarah kitab Arba'in An-Nawawiyah namanya Al-Jawahirul Ulu'iyah, ya, pada halaman ke-86 disebutkan di sini, beliau ini merupakan sahabat-sahabat yang terkenal. Kemudian juga pernah ikut berperang dengan Nabi Muhammad. Wa kana sahibu dinin wa qiyamin wa qiraatin. Beliau juga merupakan seorang yang kuat agamanya dan kuat untuk bangun malam atau tahajud, dan juga pandai qiraah. Qiraah itu baca Al-Quran. Kana yakhtimul Quran fi raq'atin, dan beliau pernah menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Kita bisa bayangkan, satu rakaat sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari bisa menghatamkan Al-Quran. Artinya beliau adalah salah satu sahabat yang hobi membaca Al-Quran. Wa rubbama kana yuraddidul ayah, dan
bisa juga barangkali kadang-kadang beliau ini sampai bisa mengulang-ulang satu ayat saja ya untuk sholat malam itu sampai ila sobah, sampai subuh. Jadi sholat malamnya itu mengulang-ulang ayat, satu ayat diulang-ulang sampai subuh. Ini kebiasaan dari sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Lalu kemudian beliau pernah membeli tempat khusus untuk ibadah. Ada yang mengatakan 100 dinar. Jadi beliau membeli 100 dinar. Kita katakan 1 dinar itu ada pendapat yang mengatakan 50.000. Ada juga yang mengatakan 1 dinar itu 2.200.000 kalau dirupiahkan ya. Karena 1 dinar itu hitungannya 1 kambing. 1 kambing atau 1 kambing. Maka kita katakan harganya kurang lebih 2.200.000. Ini 100 dinar. Bisa kita bayangkan berapa mahalnya. Tapi beliau gunakan untuk sholat, untuk ibadah. Artinya beliau tidak pelit untuk mengeluarkan uangnya jika uang tersebut dikeluarkan untuk ibadah. Maka faedah dari kisah beliau ini diantaranya ya, jangan pelit-pelit untuk mengeluarkan uang jika yang dikeluarkan itu terkait dengan ibadah. Contoh beli mukena, contoh beli sajadah ya. Sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari saja membeli ruangan khusus ibadah senilai 100 dinar. Artinya beliau menghabiskan uang tujuannya untuk ibadah. Lalu kemudian beliau ini juga pernah ada kisah unik ya. Sebelum kita masuk pada hadisnya, hendaknya kita mengenal dulu profil singkat daripada perawi hadis ini. Ada kisah unik. Innahu lamma, bahwasanya beliau ini ketika masuk ke dalam kota Madinah, beliau membawa ma'ahu qanadil wa hibalan wa zaitan. Beliau pernah membawa lampu, kemudian tali, kemudian juga minyak. Wa zaitan. Beliau membawa lampu, kemudian tali dan minyak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menerangi masjid. Maka Nabi Muhammad mengatakan, nawarta masjidana nawarallahu alaika fid dunya wal akhirah. Ketika beliau menerangi masjid itu dengan lampu, maka Nabi Muhammad mendoakan, engkau telah menerangi masjid kami, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerangimu di dunia dan di akhirat. Nah, jadi kita juga mengambil pelajaran di sini ya, sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari, beliau mencari celah bagaimana supaya menyenangkan Nabi Muhammad. Beliau mencari amal yang sekiranya amalan tersebut dapat doa Nabi Muhammad. Beliau melakukan sebuah amal yang menurut kita biasa saja, remeh, tapi itu efeknya besar. Apa? Menerangi masjid. Jadi teman-teman kalau punya uang lebih, melihat masjid di mana, di rumahnya atau di kampungnya itu ya mati misalnya kan, putus lampunya, ya kita belikan. Harganya mungkin ada yang 50, ada yang 80, tidak sampai 100. Itu yang kalau biasa. Artinya apa? Kita contoh sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari, yang mana beliau ini dengan sebab amalan ini beliau mendapatkan doa Nabi. Jadi menghiasi masjid dengan lampu itu hukumnya sunnah. Lalu kemudian Muhammad saking senangnya, bisa kita bayangkan, saking senangnya bukan hanya dapat doa Nabi. Kata Nabi Muhammad, Amallahi, demi Allah, kata Nabi, lau kana li ibnah la ankahtukaha, andaikan saya masih punya anak perempuan, maka niscaya saya akan menikahkan anak saya kepada Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Nah, jadi sahabat Tamim pada hadis ke-7 ini ya, perawinya adalah sahabat
Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Beliau karena membawa lampu, membawa tali, membawa minyak yang tujuannya adalah untuk menerangi masjid, beliau dapat doa Nabi, nawarta masjidana nawarallahu alaika fid dunya wal akhirah. Engkau telah menerangi masjid kami, maka mudah-mudahan, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga bersumpah, amallahi, kata Nabi, demi Allah, lau ibni ma lau kana li ibnah, andaikan saya masih punya anak perempuan yang masih gadis atau yang tidak punya suami, la'ankah tukaha, niscaya akan saya nikahkan kepada engkau, radhiyallahu taala anhu. Dan beliau juga ada kisah unik yang lainnya yang mungkin teman-teman sering mendengar ya kisah ini, yaitu di mana sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari adalah salah satu sahabat yang bertemu dengan Jasasah dan Dajjal. Nah, jadi sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari ini, beliau bertemu dengan Jasasah dan Dajjal ketika beliau terdampar selama 1 bulan, ya, terdampar di suatu pulau yang tidak diketahui pulau itu. Lalu beliau melihat ada seekor hewan yang rambutnya lebat, tidak diketahui depan dan belakangnya, saking lebatnya. Ketika mereka bertanya, ya, siapa engkau? Dia mengatakan, saya Jasasah. Dinamakan Jasasah karena tugas dari hewan ini adalah untuk mencari berita, yang mana berita itu disampaikan kepada Dajjal. Nah, jadi orang yang tugasnya berita dunia luar. Karena Dajjal ketika itu dirantai tangannya, kakinya, ya. Dan Dajjal akan terlepas ketika tidak ada lagi orang yang mengumandangkan asma Allah. Tidak ada lagi yang azan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut saja langsung. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Ini hadis ke-7 ya. Bukan hadis ke-8, tapi hadis ke-7. Nah, Nabi Muhammad beliau bersabda, apa kata Nabi? Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Kita terjemahkan dulu, setelah itu kita jelaskan. Qulna, maka sahabat ketika mendengar Nabi mengatakan agama itu nasihat, qulna, liman ya Rasulullah, bagi siapa ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Menjalankan perintahnya. Allah perintahkan sholat, itu haknya Allah, ya, tanpa kita perlu bertanya kenapa kita harus sholat. Bukankah Allah tidak perlu sholat kita? Yang perlu itu adalah kita kepada Allah. Jadi haknya Allah ini sangat banyak sekali. Kalau kita ceritakan mungkin tidak akan cukup waktunya. Jadi singkatnya adalah, ya, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Artinya apa? Di dalam agama ada hak yang harus kita tunaikan. Karena nasihat itu artinya kebaikan dunia dan akhirat. Kalau kita ingin kebaikan dunia dan akhirat, kita harus menunaikan hak yang pertama, lillahi, haknya Allah. Wali kitabihi, haknya kitab-kitab Allah. Apa itu? Kita harus meyakini bahwasanya kitab suci Allah itu ada. Ya, ada. Yang wajib kita imani ada 4. Ya, yang pertama adalah kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Keempat-empatnya ini wajib kita ketahui namanya. Sedangkan yang lain dinamakan suhuf. Ya, suhufi Ibrahim wa Musa. Itu yang terkenal dalam Al-Quran, surah Al-A'la. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus meyakini suhuf itu banyak. Suhuf itu banyak. Maka di antara kitab-kitab yang harus kita imani, seperti yang pernah mungkin saya jelaskan, ada istilah kitab Taurat. Ya, kitab Taurat itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Injil kepada Nabi Isa. Dan di semua kitab-kitab suci itu
semuanya tercantum ya keutamaan dan keistimewaan umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam surah ya Shaf ayat 6 itu, ketika Nabi Isa mengatakan, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, saya ini utusan Allah yang Allah utus untuk kalian. Ya, musaddiqun lima baina yadayya minat Taurah. Tugas saya adalah membenarkan ya kitab suci ajarannya yang sebelum saya, yaitu kitab Taurat. Yang kedua, tugas saya wa mubasysyiran bi rasulin, untuk memberitakan kabar gembira tentang seorang rasul utusan, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang datang setelah saya namanya Ahmad. Jadi Nabi Isa, beliau menceritakan tentang Nabi Muhammad kepada siapa? Kepada Bani Israel. Masa kita maulidan ya, kalau zaman sekarang kan, apalagi bulan ini, masa kita maulidan dilarang-larang. Sedangkan Nabi Musa saja menceritakan tentang sejarah Nabi, menceritakan tentang keutamaan umat Nabi Muhammad. Ya, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, itu udah jelas. Yang datang setelah saya, kata Nabi Isa, namanya Ahmad. Ya. Maka di dalam maulid itu kan banyak teman-teman temukan cerita-cerita sejarah-sejarah Nabi, di mana di situ diceritakan Nabi Muhammad lahir di Mekah, kemudian wafat di Madinah, dan lain sebagainya. Yang intinya adalah kita jangan suka menyalahkan kalau seumpama tidak mengetahui dalilnya. Kita lanjutkan. Kemudian wali rasulihi, dan bagi utusannya. Jadi Nabi Muhammad itu dan rasul-rasul yang lain yang ada 25 itu harus kita yakini, kita imani mereka itu utusan Allah. Kita harus yakini mereka adalah orang-orang yang membawa risalah tauhid, yang membawa ajaran yang benar. Dan haknya, di antara haknya yang harus kita tunaikan adalah wama atakum, apapun yang datang kepada kalian dari Rasulullah, fakhudhu, ambil, lakukan, amalkan. Ya, kalau yang Nabi larang, maka fajtanibu, kita tinggalkan. Ada yang dalam riwayat yang lain disebutkan fa'tu minhum mastata'tum, atau kama qala. Jadi lakukan semampu kita. Ya. Kita lakukan semampu kita, sebisa kita. Lalu kemudian wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan kita juga harus menunaikan yang namanya hak-hak pemimpin muslim dan masyarakat muslim. Yang pertama, pemimpin muslim, apa yang harus kita tunaikan hak mereka? Mentaati mereka. Ya, selama pemimpin kita muslim, kita wajib mentaati mereka, kecuali jika mereka memerintahkan kita untuk bermaksiat, itu jangan. Atau diperintahkan untuk ya menghinakan Islam, jangan. Jadi selama perintah mereka tidak bertentangan dengan syariat Islam, wajib bagi kita untuk menunaikan hak mereka, yaitu taat dengan perintah mereka, patuh dengan aturan yang mereka berlakukan bagi kita. Nah, itu haknya mereka. Ya, seperti kita di Indonesia, kita pemimpin kita alhamdulillah muslim, maka selama aturan itu tidak bertentangan dengan Islam, dengan syariat, maka boleh bagi kita untuk mentaatinya. Wa amatihim, dan kita juga harus menunaikan hak saudara kita, karena agama ini nasihat. Tadi saya katakan nasihat itu ya, di dalam syarah ini disebutkan yang dinamakan nasihat itu ajma' li khairi dunya wal akhirah, adalah kalimat yang mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kita tidak akan dapat kebaikan dunia dan akhirat kalau tidak patuh dengan pemimpin muslim. Makanya harus kita tunaikan hak mereka. Jadi untuk memudahkan antum memahaminya, saya artikan ya, nasihat ini artinya adalah menunaikan hak seorang yang lain selain kita. Jadi kita menunaikan hak selain diri kita.
bukan hak kita tapi hak yang lain. Haknya Allah, haknya Rasulullah, hak kitab-kitab suci, kemudian hak pemimpin muslim, dan hak manusia pada umumnya. Wa ammatihim. Dan haknya manusia pada umumnya ya banyak sekali, tetangga kita, istri kita, anak kita, teman-teman kita, dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan kita dapat menunaikan hak mereka sehingga kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin teman-teman saya kembalikan kepada moderator.